Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa summa ila Imam Al-Ghazali mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Asraris Shaumi. Kitab yang menjelaskan tentang rahasia-rahasia berpuasa. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami coba akan mengupas sedikit tentang rahasia-rahasia puasa yang ternukil atau tertulis di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dikumpulkan kelak di akhir di bulan Ramadan mendapatkan predikat sebagai orang-orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi a'dhama ala ibadihi al-minnata. Segala puji milik Allah yang telah memuliakan hamba-hambanya berupa keanugerahan-keanugerahan atau memberikan keanugerahan. Bima dafa'anhum, penganugerahan itu diantaranya adalah dengan sesuatu yang bisa menolak kaidah syaitan, tipu daya syaitan. Ij'ala shauma hisnan. Begitupun telah menjadikan puasa sebagai tembok, tameng, benteng liu auliyaihi bagi para kekasihnya, orang-orang yang dicintainya, wa junnatan, dan menjadi tameng bagi kekasihnya. Wa fattahalahum, dan Allah telah segala puji bagi Allah yang telah membukakan untuk aulia, untuk hamba-hambanya dengan puasa tadi, membukakan abwabal jannah, pintu-pintu surga. Wa arrafahum, dan mengenalkan mereka anna wasilatas syaitan, bahwasanya wasilah syaitan, perantara syaitan, cara syaitan menggoda atau sampainya syaitan ila qulubihim, kepada hati-hati kita adalah dengan lantaran asyahwatu al-mustaqinnah, syahwat atau keinginan-keinginan yang mustaqinnah. Amma ba'du, fa inna shauma rubu'ul iman. Puasa adalah satu bagian daripada empat bagian yang pertama daripada iman. Bimuqtadha, tulis apa nak? Tulis ini, oke. Mau gambar dia, mau gambar ini. Bimuqtadha qaulihi, puasa adalah satu bagian dari empat bagian iman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shaumu nisfu sabri, puasa itu adalah separuh daripada sabar atau bagian daripada sabar. Puasa adalah bagian kesabaran. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, as-sabru nisful iman, kesabaran itu adalah separuh daripada iman. Puasa itu adalah separuh sabar. Orang yang mampu berpuasa itu maknanya adalah kesabarannya mulai sempurna. Orang yang mampu bersabar, maka keimanannya pun hampir sempurna.
Summa huwa mutamayyizun. Puasa adalah mutamayyizun, sesuatu yang membedakan bi khasiyatin nisbah ilallahi ta'ala, dengan kekhususannya ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, min baini sairil arkan, dari rukun-rukun yang lain. Rukun-rukun yang lain. Idqalallahu ta'ala, atau idqalallahu ta'ala fi mahakahu anhu, ketika Allah berfirman dalam sebuah periwayatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau diceritakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, segala kebaikan itu kelak akan dibalas 10 serupa kebaikannya, atau 10 kali lipat, ila sab'i mi'atin, dan dikalikan lagi atau digandakan lagi menjadi 700 di'afin, lipatan, illa siyama, kecuali berpuasa. Fa'innahu, maka sesungguhnya puasa itu li, bagiku, wa ana ajzi bihi, dan karena puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas puasa tadi. Jadi dari hadis ini dapat kita pahami bahwa pahala puasa bukan lebih sedikit dari 700 lipatan, tapi Allah sendiri yang akan membalas. Ketika Allah turun sendiri membalas, maka itu adalah sebuah balasan yang luar biasa. Sang pemilik balasan turun sendiri untuk membalas. Walaupun kecil, ketika Allah sendiri yang turun, maka itu semuanya akan menjadi besar. Begitupun kemungkinan untuk diperbesarkan atau dibanyakkan pun akan semakin terbuka lebar. Di sini pada intinya adalah, dari hadis di sini adalah keistimewaan puasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan membalas kadar pengorbanan karena puasa itu dilakukan untuk Allah sendiri. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain yang mungkin dengan ibadah tadi, dengan ibadah-ibadah lain tadi, tendensi atau niat-niatannya bukan murni karena Allah, tapi ingin dianggap mungkin, dianggap suci, dianggap soleh, dianggap baik, dan seterusnya. Namun ketika berpuasa, tendensi-tendensi itu semakin jauh dirasakan bagi orang yang beribadah dengan metode puasa. Waqad qala Allah Ta'ala, Allah pun berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu kelak akan disempurnakan, akan dipenuhi pahala-pahala mereka dengan tanpa hisab. Wasaumu nisfus sabri. Puasa adalah separuh kesabaran. Faqad jawaza sawabahu qanunat takdir wal hisab. Puasa ada separuh kesabaran dan telah melampaui batas pahalanya, atau telah berlampau pahalanya melewati batas perkiraan dan perhitungan. Wa nahiyaka fi ma'rifati fadli wa nahika fi ma'rifati fadlihi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Rasul berfirman, Rasul bersabda dalam sebuah hadisnya, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang menguasai diriku, la khalufu fammis shaimi, sungguh aroma mulutnya orang yang berpuasa, bau bacinnya orang yang berpuasa, bau tidak sedapnya mulutnya orang yang berpuasa. Khaluf itu atyabu indallahi, lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dari bau wewangian minyak misik yang sama-sama kita ketahui wanginya seperti apa. Maka itu diibaratkan oleh Allah, diibaratkan oleh Rasul bahwasanya bau tidak sedapnya orang yang berpuasa karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena aktivitas itu tadi membuat mulutnya berubah baunya dari sedap menuju tidak sedap, atau bacin bahasanya, itu lebih disukai oleh Allah. Kenapa disukai? Karena tendensi seseorang berpuasa tadi, niatannya. Sehingga bagaimana ketika baunya orang yang berpuasa itu tidak bau, justru harum? Apakah tidak lebih mulia tadi? Sebenarnya ini menurut makna yang diinginkan ada sebagaimana dikomentari oleh guru kita Quraisy Shihab terkait dengan makna famus shaim, la khalufu famis shaim. Dalam sebuah
kajian tafsirnya, Bapak Quraisy pernah menyatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah ada orang ini niatan orang yang berpuasa dengan keikhlasan, dengan kesempurnaan, dengan kesungguhan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan niatan tadi sampai mulutnya orang yang berpuasa tadi tidak terasa sedap. Itu menurut Allah adalah wangi. Bukan maknanya adalah orang yang berpuasa itu dilarang untuk bersiwak atau bersih. Tetap orang yang berpuasa itu dianjurkan untuk berbersih, sehingga ketika disamakan atau dibenturkan dengan teks hadis ini, bau wanginya orang yang berpuasa mulutnya itu pun sama, lebih mulia di hadapan Allah, pun di hadapan manusia pun sama tanpa mendolimi, sehingga sejalan dengan hadis yang lain, ajakan untuk bersih, ajakan untuk menjaga kebersihan, an-nadzafah minal iman, yang populer sering kita dengar. Demikianlah, nanti kita akan lanjut kembali di serial berikutnya, yang insya Allah nanti bacaan selanjutnya adalah terkait dengan hadis-hadis yang sebagai pembuka terkait dengan puasa, ajakan-ajakan puasa atau keistimewaan-keistimewaan puasa yang akan diberikan bagi orang-orang yang berpuasa, imanan wa ihtisaban lillahi ta'ala, yang murni mengharap ridha karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.